Nah, di sini kita udah bareng. Nah, di sini kita udah bareng-bareng nih guys sama siswa-siswa kelas 12 dari SMA Negeri 1 Batu nih teman-teman. Hai guys. Hai. Nah teman-teman, inilah dia Agit Blasman nih yang udah kita datengin pada acara podcast hari ini. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang nih ya, kan ada nih pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Boleh kali kita kenalan dulu sama kakak-kakak di sini. Tapi kita mulai dari mana ya? Wah udah ke-spill ya namanya. Tapi pada pilih-pilih ya. Gimana kalau aku aja yang milihin? Setuju nggak? Gimana kalau kita mulai dari yang paling ujung nih? Kan cowok sendiri nih kan yang datang kan. Boleh lah kenalin dulu. Oh ya, perkenalkan nama aku Wahyu. Hai Wahyu. Terus lanjut boleh? Hai, kenalin aku Vira. Hai Vira. Boleh lanjut dong. Hai, aku Devi. Hai Devi. Lanjut. Kenalin aku Sulan. Hai Sulan. Halo, kenalin aku Dwi. Hai Dwi. Oke, sekarang kita udah kenalan bareng sama semua agit-agit ini kan. Nah, sekarang gimana kalau kita move on, kita langsung bincang-bincang sedikit nih. Gimana sih rasanya jadi agit-agit Blasman nih? Tapi jangan mulai dari Wahyu lagi deh. Siapa mau? Gimana kalau siapa? Ada yang mau ngajuin diri gak? Devi, boleh deh Devi duluan. Mengenai perasaan ya, kalau aku sih ada deg-degan dikit ya, soalnya kan mau ujian deg-degan nih. ya? Ujian ya? Terus aku lagi persiapan ujian juga pasti capek juga secara mental juga, fisik juga menurutku mangkatku juga nggak teratur soalnya ya stres gitu sih dari aku. Lumayan berat ya jadi agit emang ya. Gimana kalau sekarang kita ke Dwi deh? Sebagian besar sih perasaan itu lebih ke capek sama stres, pertama karena jadi kurang punya waktu luang buat main sama teman-teman atau sekedar menjalankan hobi, karena lebih banyak waktunya kesita sama kerja kelompok ataukah les juga sama belajar tentunya. Gitu sih. Bener-bener berat jujur. Terus gimana kalau kita sekarang move on deh yang ke cowok deh? Wahyu gimana Wahyu? Mungkin gue bersama mungkin kayak Devi, sama Dwi, mungkin tapi gue lebih ke deg-degan mungkin untuk ke depannya mungkin ya. Karena kita nih lagi di kelas 12 semester 2 ya. Mungkin kita udah mikirin mungkin takut kuliahnya gimana atau gimana itu. Kita bingung mau pilih kuliah atau kerja mungkin itu. Mungkin ya mungkin nggak senang mungkin dikit ya. Senangnya kenapa tuh? Senangnya mungkin ya karena kayak udah lulus lah, udah ada perubahan pikiran ke sekolah lagi. Oh, gak sedih ya berarti mau lulus ya? Makasih ya. Oke, mungkin itu beda orang ya guys. Nah sekarang gimana nih kalau Vira sama Sulan gimana nih? Sama nggak sama yang 3 tadi? Mirip-mirip sih sebenarnya, cuman bedanya aku tuh ada rasa kayak sedih gitu, udah mau ninggal masa-masa SMA. Kan SMA tuh menurut aku kayak masa-masanya seru banget, asik banget pastinya, kayak bertemu teman-teman. Nanti kan mungkin di kedepannya di perkuliahan pasti bakal beda banget, bisa aja kita nggak bertemu lingkungan yang kayak sekarang kayak gitu. Kayak sedih banget sih. Bener-bener Gen Z banget ya guys, nostalgia banget orangnya. Nah kalau Vira gimana nih? Kayaknya udah mendem banget dari tadi mau ngobrol. Bener banget. Kalau aku sih sama sih kayak mereka berempat, rasanya kayak deg-degan, bingung. Tapi yang paling utama sih rasa bingungnya sih, soalnya masih plan mau lanjutin kemana. Terus ya stresnya juga ada, soalnya kan banyak kali ada pilihan kuliah, apalagi minggu lalu kita habis expo ya. Terus itu buat semakin bingung buat pilih kemana kuliahnya kayak gitu. Emang ya kampus-kampus yang expo itu kadang emang bikin nambah bingung ya, padahal kita udah punya plan sendiri gitu. Tapi terus tiba-tiba mereka datang dengan berbagai promosi yang menggiurkan seperti itu ya. Tapi ya mungkin nanti adalah takdirnya. Jadi aku dengar tadi banyak yang sedikit berat ya gara-gara dekat-dekat ujian. Aku juga dengar beberapa dari teman-teman kita yang nonton katanya bentar lagi ujian ya di bulan Februari ya. Iya, ujian praktek. Ujian praktek ya? Iya. Waduh, itu benar-benar nyita waktu banget guys. Tapi kalau kalian ujian gini pasti ada prepare-nya dong. Apa sih kira-kira prepare kalian dikit aja boleh dong di spill. Mau siapa nih mau yang nge-spill? Aku dulu deh. Boleh dulu. Aku kan karena milih prakteknya itu di seni tari, jadi aku udah mulai latihan nari kayak bikin musik, bikin gerakan juga, terus udah sama teman-teman juga udah mulai latihan juga.
Itu sih baru itu aja. Kalian ini semuanya bareng tari juga. Beda-beda. Beda-beda. Kalau kalian apa? Selain tari apa deh? Apa? Aku seni rupa. Seni rupa apa yang disiapin sama seni rupa nih? Baru nyiapin bahan-bahannya aja sih, cuma belum ketemu ini aja kawat sama botu. Kawat guys, kalau kalian pernah lihat kawat di sekitar kalian boleh hubungi Tira ya. Susah banget carinya. Susah banget cari kawat ya. Kalau Wahyu gimana? Seni rupa juga pas ditarik. Oh enggak, kalau aku seni musik ya. Pemusik guys, ini calon-calon pemusik handal. Gimana Wahyu persiapan di musik ya? Mungkin persiapan aku tuh nggak banyak ya. Mungkin ya dari latihan mungkin sama teman aku, sama Mhm. nyiapin ya kan karena kita nih ada yang bentuk proposal atau makalah itu, Mhm. jadi kita juga nyiapin itu. Oke, jadi begitulah persiapan Agit-Agit mau ujian praktek guys. Jadi teman-teman, aku dengar-dengar ini juga kalian habis ujian pasti ada masa nganggurnya kan. Habis itu baru kita graduation kan. Nah, menjelang kelulusan ini pasti juga kalian sudah mempersiapkan juga kan. Selain ujian itu pasti kita juga mempersiapkan kesehatan, gimana mental issue Ya. kita, ya kan mental health kita gimana. Betul. Nah sekarang aku mau nanya kalian deh satu-satu. Kalau boleh tahu nih ya, selama 24 jam itu kalian tuh ngapain aja sih biar kita tuh nge-spend waktunya tuh yang efektif gitu loh. Boleh deh spill dari siapa nih yang kayaknya pengen excited banget mau ngungkapin semuanya. Boleh. Kan juga kita 24 jam itu nggak mungkin kayak tidur aja, belajar aja. Aku sih nggak yakin ya Gen Z sekarang tuh 24 jam belajar tuh pasti jenuh kan. Iya, Jenuh guys. Kita tuh belajar tuh mungkin Gen Z tuh belajar tuh mau dekat-dekat ujian gitu loh. Ya. Ya tuh kan, itu bener-bener SKS tuh bener-bener pedoman hidup. Tapi jangan dicontoh ya guys. Boleh deh siapa yang mau gini. 24 jam guys. Kalian tuh ngapain aja biar waktunya tuh efektif gitu buat dihabisin. Boleh dong spill dong. Kita sharing-sharing nih bareng-bareng Gen Z juga. Mungkin dari aku mungkin ya. Boleh dong. Ini bener-bener kita tuai. Gini mana ya pujian banget ya karena dia gentleman guys. Dia mau ngungkapin duluan. Boleh deh Wahyu. Ya, yang pertama kayak kita nih sebelum lulus ini Mhm. belum ada persiapan ya kan. Yang pertama itu pasti tidur. Kita butuh tidur cukup sebagai Gen Z itu. Mm-mm. Ya mungkin kalau aku tidurnya mungkin sekitar 8 jaman mungkin ya. Yakin nggak nih 8 jam? Ya yakin lah 8 jam itu. Oke. Terus. Terus tentunya kita belajar juga dong, belajar di sekolah gitu, dan juga belajar di rumah gitu. Mhm. Habis itu kita mungkin ada kayak kerja kelompok atau aktivitas lain, misalnya kayak olahraga gitu. Oke. Terus itu selanjutnya itu mungkin ya adalah beberapa kayak ngibur diri lah gitu. Mungkin kayak pergi sama teman, atau mungkin kayak main game itulah dari aku. Jadi kalau belajar di sekolah ini nggak jenuh? Kurang sih, karena mungkin suasananya kurang seru ya gitu jadinya. Oke. Kayak butuh refreshing lah. Oke. Terus yang lain siapa nih mau nih? Ayo dong. Aku deh. Oke. Ya, oke, Kalau Sulan dari boleh. menurut aku 24 jam itu kurang banget sih karena 24 jam kurang. Gimana kalau Kurang. kita tambahin jadi 25 sampai 30 jam sehari, guys? Setuju nggak? Ayo setuju nih guys kalau 20 kalau kita nambahin 30 jam tuh jangan deh. soalnya kayak merasa tidur itu kak kurang banget kan. Terus Tidurnya misalnya kurang berapa jam nih tidurnya? Boleh dong. Kasih tahu. 6, 7 mungkin ya. Maksudnya nggak nyampe Jangan 8 jam itu sih. Terus misalnya bangun pagi kan siap-siap sekolah tuh jam 5 udah bangun. Terus kita sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Habis itu pulang istirahat sebentar. Nah misalnya kayak ada ngerjain tugas. Habis itu di sore-sorenya sama misalnya aku kayak nyempetin juga untuk sesekali olahraga pastinya. Soalnya menurut aku penting banget nanti kan juga ada ujian ujian praktek olahraganya gitu loh. Jadi kayak ya siapin lah dari sekarang. Oke, kalau yang lain gimana nih? Udah. Kalau aku sih bisa dibilang 35% dalam 24 jam itu aku habisin buat tidur ya. Soalnya nggak tahu kenapa tapi aku butuh banget sama tidur. Karena aku itu biasanya tidur Tidur. jam 8 malam itu udah mulai ngantuk dan udah tidur. Kalau misalnya jam 8 malam itu tidur, biasanya aku bangun jam 4 karena itu bakal pas 8 jam. Saya kalau jam 9 aku bakal bangun jam 5 pagi karena itu juga pas 8 jam. Kayak itu udah alarm dari tubuhku untuk tidur 8 jam di malam hari. Habis itu aku bangun, berangkat sekolah, pulang sekolah jam 1, aku tidur lagi.
Ini guys, tidur tuh benar-benar sepenting itu buat tubuh kita guys. Jadi jangan lupa tidur. Nah, jam 3 itu aku bangun. Nah, aku melakukan aktivitas fisik kayak bersih-bersih kamar, bersih-bersih halaman dan lain-lainnya sampai sekitar jam 4 dah dibilang itu aku mandi. Habis itu kalau sempat aku ibadah juga, sembahyang. Dan habis itu buat tugas, sekarang kalau ada tugas, kalau enggak aku belajar juga sampai jam 8 itu aku tidur. Oke. Gimana kalau dari Vira sama Dwi gimana nih? Kok kayaknya diam-diam gini sih? Boleh dong di-spill juga. Kira ada dari aku. Tidurnya sih dari jam 10 malam itu tidurnya. Ah, yang benar. Iya, benar. Oke, dari jam 10 malam Ya, boleh. mentok-mentok jam 11 lah. Iya. Itu sekitar 7 jam, 6 jam soalnya agak ini ya pas tidur tuh agak overthinking buat pikirin besok. Soalnya kan soalnya kan sekolah itu sebentar lagi ya, kita sekolahnya 2 bulan lagi kayaknya, jadinya semakin overthinking dan kurang bisa tidur gitu jadinya. Habis itu besoknya itu sekolah seperti biasa ya 7 jam, pulang sekolah kan jam 1, kalau nggak ada kepok sih biasanya tidur sampai jam 3. Habis itu ya biasa bersih bikin canang. Habis itu jam 5 ya kadang-kadang ada sih bolong-bolong buat sembahyangnya gitu. Oke, tapi ya. Wajar sih ya. Itu ya guys, kebiasaan Gen Z sekarang itu kebanyakannya menjadi permasalahan itu overthinking guys. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton ini mungkin kalau masih punya overthinking yang berlebihan ya, overthinking emang pikir berlebihan kan. Coba dikurangi guys. Itu semoga nanti bisa menjadi lebih baik lah menjalani itu. Nah kalau dari Dwi gimana nih dari Dwi? Aku sih biasanya malam itu nggak mungkin banget tidur lebih awal lah. Aku pasti tidur di atas jam 12 karena aku emang dari dulu susah tidur awal. Tapi nggak ngantuk pak paginya? Kadang ngantuk sih, di sekolah aku sering ketiduran di sekolah. Coba kayak teman-teman aku. Jadi biasanya pagi-pagi aku pasti bangun jam 5, itu udah selalu bangun walaupun aku tidur jam 2, jam 3, itu pasti selalu bangun jam 5. Berarti udah di set gitu dari Iya, sebelumnya? alarm tubuh aja. Intinya langsung bangun jam 5. Habis itu aku sekolah sampai jam 1. Paling banyak biasanya, paling sering aku pasti krepok. Entah kenapa aku selalu krepok sama mereka. Oh ini satu grup ya? Oke ini satu grup ya teman-teman. Sebagian hidupku dihabisin buat krepok sama mereka. Habis itu kalau misalkan nggak ada krepok, palingan aku les atau nggak main ke rumah temen aku atau nggak tidur. Nah, nggak tidur udah sih itu doang. Itu aja. Hidupku nggak ada yang Oke. spesial. Jadi dari beberapa cerita teman-teman kita ini ada yang berbagai kegiatannya ya yang dihabiskan selama 24 jam dan yang paling tadi tersorot adalah olahraga pastinya guys. Nah menurut kalian nih kalian nih pasti aku tanya satu-satu kok ntar apa sih olahraga yang paling easy to do gitu lah, gampang banget dilakuin untuk para Gen Z, para agit yang mau lulus nih kan. Nah terlebih lagi kan kalian ini mau ujian praktek kan. Pasti persiapan di Mapel PCOK-nya itu juga banyak. Tapi kan kita juga banyak preparation yang lain. Itu yang mungkin memerlukan budget yang lebih banyak. Mungkin dari kalian nih ya, apa sih olahraga yang gampang banget dilakuin, low budget? Mungkin bisa dikasih saran juga buat ke teman-teman kita yang menonton. Apa mungkin boleh di-share? Dari Wahyu deh. Kayaknya cowok pasti sering olahraga ya. Boleh deh, Wahyu apa deh? Mungkin yang paling simpel itu mungkin kalian tuh bisa lari mungkin ya. Atau enggak kalian kalau mau yang lebih gampang ya lebih di rumah tuh kalian bisa senam mungkin lo dari YouTube tuh kalian bisa ikutin. Oh ya benar guys. Benar. Itu aja sih mungkin kalian lebih simpel atau enggak kalian bisa keluarin lah berapa biaya untuk beli skipping. Kalian bisa skipping di rumah. Lompat gitu. tali ya guys, lompat tali. Nah terus kalau dari ciwi-ciwinya gimana nih dari ciwi-ciwi? Boleh deh dari Vira deh boleh. Kebetulan kan kalau ada waktu dan nggak capek itu aku biasanya workout di rumah sekitar 20 menit gitu. Soalnya kalau keluar tuh agak males bersosialisasi. Ketemu orang lagi. Oke introvert ya guys. Ya, isi hidupin motor lagi kan. Oh iya. Agak males, mending di rumah aja tinggal nonton YouTube terus kita tinggal gerakin badan gitu aja sih. Nggak perlu beroutfit yang harus Lebih dari olahraga. itu. Iya. Workout nih ngomong-ngomong soal workoutnya itu sendiri atau dibantu dengan aplikasi?
sendiri di YouTube. Oh ngikutin dari YouTube berarti. Oke. Terus yang lainnya gimana nih? Lagi 3 nih gimana nih? Mirip-mirip aja sih, kayak lebih ke jogging-jogging santai aja sih, kayak biar nggak yang ngeluarin biaya banyak-banyak gitu. Jogging sama siapa nih? Solo? Kan nggak, kayaknya kalau jogging solo tuh nggak enak nggak sih bagi Gen Z ya? Cara jogging salah. Cara jogging salah itu. Cara jogging solo itu salah menurut Gen Z ya guys. Boleh. Salah besar. Jogging aja nih, jogging aja. Ya kalau aku lebih suka jogging. Jogging. Pagi apa sore? Sore sih, Oh, soalnya kan oke. pagi itu kita sekolah. Oke. Kalau Dwi sama Devi gimana nih? Double D. Kalau aku sih menurut aku paling simpel tuh di jalan kaki aja ya. Oh jalan kaki, oke. Ya, untuk jalan kaki itu bisa ya kita cari rutenya lebih jauh lah. Kalau jalan kaki itu kan bisa dilakukan sama orang tua, orang-orang yang obesitas. Sorry ya, itu kan nggak terlalu gimana yang nggak terlalu Berat gitu buat lah. mereka. Berat ya, berat. Kayak, kalau saran aku sih jalan pagi itu lebih baik pada pagi hari ya jam 5-an itu sangat fresh. Ngomong-ngomong soal jalan kaki nih, punya nggak target berapa langkah sehari? Kalau aku lihat ya, aku sih nggak punya target. Tapi kalau aku lihat di aplikasi internet itu yang paling baik itu 8.000 langkah sih setahu aku. 8.000 langkah tuh kayaknya Yes. udah paling minimal guys. Ya. Menurut aku kayak cocok banget ya sih ketika kayak jalan kaki itu misalnya kita keluar beli apa-apa tuh kan gampang banget dilakukan, kayak Betul. yang dekat-dekat rumah iya mending kayak jalan misalnya kaki daripada beli sesuatu gitu Hemat gini juga ya, Ya, hemat bensin bensin ya. ya. Benar. mengurangi polusi. Oke, good banget. Kalau dari Dwi gimana di Dwi? aku kurang lebih sama kayak Devi karena kebetulan di rumah aku tuh deket sawah. Jadi aku lebih sering jalan santai atau enggak palingan jogging aja deket-deket rumah aku. Itu udah lumayan bikin capek sama mengeluarkan keringat. Oke. Atau enggak palingan aku naik sepeda karena aku baru punya sepeda. Jadi paling aku Bisa naik gitu, sepeda bisa aja. goes ya, guys, ya? Betul. Gue cek kemana aja nih, ke Ubud mungkin? Enggak deket-deket rumah aja. Oh, deket-deket rumah aja, oke. Nah, ngomongin tadi juga kita udah sempet nyinggung soal mental health ya, menuju ke graduation, persiapan ke graduation kan juga kita harus persiapin mental health. Kalian para agit-agit nih setuju nggak sih kalau sekarang tuh mungkin sering mental breakdown, sorry ya, tapi mungkin sering mental breakdown, kayak bukan gangguan mental ya, cuman kayak gimana ya, rasa capek, depresi ya, mungkin depresi. Mungkin kayak mental issue gitu, mungkin itu menjadi permasalahan utama Gen Z sekarang ya. Nah, menurut kalian gimana sih cara kita untuk mengontrol diri, untuk mengontrol mental health kita? Mungkin caranya simpel, tapi terkadang itu bisa menjadi salah satu acuan kita kalau kita lagi sedang bermasalah atau bagaimana. Boleh di-sharing? Boleh, Vira boleh. Ya, untuk mengatasi mental breakdown misalnya kayak capek itu habis datang dari sekolah tuh kan kadang-kadang rasa capek apalagi dibebani dengan beberapa tugas-tugas seperti itu. Walaupun nggak terbebani banget sih, kan cuma ya ada rasa-rasa gimana ya, mental yang capek banget gitu loh. Udah di-push lagi untuk menyelesaikan itu. Nah, yang pertama saya lakukan itu pastinya untuk mengalihkan itu bersih-bersih, karena pas lihat suasana rumahnya bersih itu dan wangi itu bisa bikin rileks itu emosi saya. Terus yang kedua ya tidurnya yang cukup. Kalau bisa, kalau saya sih kadang-kadang melebihi dari 8 jam tidurnya kalau benar-benar capek banget mentalnya. Yang ketiga itu tentunya olahraga sedikit, dan yang terakhir paling penting itu ngomong sama orang tua atau curhat-curhat itu tentang masalah sekolah gitu, biar lebih enteng itu rasanya gitu. Oke, kalau dari Sulan gimana nih? Menurut aku penting banget sih kayak curhat-curhat kayak gitu kan, biar nggak dipendam aja terus kan, terus nanti bakal stres sendiri. Terus selain itu menurut aku kayak perlu banget ngebagi waktu untuk me time gitu loh, beri waktu untuk diri sendiri kalian buat lakuin sesuatu hal yang mungkin kalian suka, kayak baca buku, atau mungkin kalian nggak suka baca kayak main sosmed atau lain sebagainya. Nah, selain itu sama aku juga sering banget kalau misalnya lagi capek banget di pikiran, aku lebih ke olahraga. Soalnya kalau aku ngerasa tubuh aku udah capek, aku tidur tuh bakal lebih Tapi kadang emang ya, over sleep itu kadang kayak emang bikin tidur capek itu ya. benar-benar bagus gitu loh, kualitas tidur itu bakal lebih bagus kalau aku main capek fisik gitu. Oke, itu aja. Oke, dan kalau dari Wahyu gimana nih? Itu hampir sama ya kayak tadi Selama Vira. Mungkin kayak kita tuh alihin pakai aktivitas lain atau kegiatan lainnya. Misalnya kayak disebut mungkin kayak olahraga itu bisa
Mungkin kalau aku sih lebih suka mungkin mendaki ya mungkin ya. Kayak waktu kita Hikers guys. kalau kita mendaki tuh ya kayak masalah tuh selain di rumah atau di sekolah tuh kayak hilang gitu loh. Jadi kita fokus ke satu tujuannya. Mending misal kalau kalian nih lagi ada masalah banyak nih, mungkin kalian bisa mencoba mendaki atau nggak ambil aktivitas lain lah mungkin yang kalian sukai mungkin kayak gitu. Oke, kalau dari Dwi dulu. Kalau biasanya kalau aku lagi capek, aku tuh pasti bakalan selalu keluar rumah karena aku ngerasa kalau misalkan aku diam di rumah itu malah makin bikin stres. Jadinya gimana caranya pokoknya kalau aku lagi Sumpek gitu ya. kalau aku lagi stres aku harus keluar rumah. Entah kemana dah sendirian gitu pokoknya. Aku lebih suka kayak gitu buat mengurangi capeknya. Terus paling aku cerita ke orang tua, khususnya ke mama aku. Udah kayak sahabat ke mama aku, jadi Oke. sangat-sangat terbuka. Jadi semua masalah aku ceritain ke mama aku, jadi lumayan mengurangi lah. Oke, kalau dari Devi gimana nih? Kalau aku sih agak sama dia. Menurut aku yang paling penting kalau lagi capek itu adalah curhat. Dimana kita bisa ngeluarin semua unek-unek. Karena menurut aku ketika kita udah ngeluarin semua unek-unek itu jadi lega. Kayak kalian bisa kok misalnya kalau nggak ada teman, misalnya nggak ada teman bentuk manusia, kalian bisa cari online atau nggak sekalian di chat GPT. Itu guys, itu benar-benar option tapi jangan sering-sering guys. Ingat ya, AI itu perlu air Iya. bersih untuk bekerja guys. Jadi jangan sering-sering pakai chat GPT ya. Jadi kalian bisa jadi gila mungkin. Ya nambah gila nanti guys. Jangan. Kalau lagi capek aja, capek banget aja boleh. Atau enggak kalian bisa journaling, bisa tulis apapun, atau enggak menurut aku gambar juga menurut aku ekspresi yang paling cocok lah untuk itu. Kalau selain itu juga ibadah itu Oke, penting banget. ibadah oke. Perundungan dengan Tuhan, kita bisa curhat juga dengan Tuhan, itu sangat penting dan bisa ya mengurangi capek kita dan stres kita lah. Itu sih. Pas banget nih Devi ngomong curhat sama Tuhan. Kayaknya Tuhan itu benar-benar safest place ya, atau tempat ternyaman kita buat curhat. Karena ke siapa lagi gitu kita kan. Nah, ngomong-ngomong soal curhat ke Tuhan, gimana sih efeknya Devi? Kalau kita curhat ke Tuhan itu mungkin bisa jauh lebih tenang atau gimana? Kalau dari aku sih, dari aku pribadi ya, itu aku setelah sembahyang, setelah merenungkan semuanya, setelah curhat ke Tuhan, emang ngerasa lebih tenang dan damai aja sih. Aku nggak ngerti dari dulu tuh kenapa sih kayak gitu, tapi kayak adalah rasa yang ya hilang semua capek ya. Aku nggak ngerti juga sih. Terus teman-teman yang lain, Ini kalian semuanya satu religion atau beda? Ada yang beda? Oh, Oh, Ayu beda. ya, Itu kan mungkin Devi dari Hindu kan ya? ya, Oke, Devi mungkin dari Hindu. Kalau dari Wahyu gimana nih sebagai umat Buddha? Mungkin ada perbedaan sedikit mungkin dari gimana? Mungkin hampir sama ya, tapi kebetulan ibu aku agama Hindu juga, jadi kayak aku Oh. sama lah sembahyang juga ke pura mungkin gitu ya. Mungkin misalnya kayak kita mau nangkil nih, kita kan kayak capek angkat-angkat barang itu atau giniin pejati lah mungkin namanya ya. Kan lagi capek tuh, tapi kalau kita ke niatnya tuh kayak baik sambil ke pura itu niat berdoa tuh kayak lega gitu rasanya, kayak hilang lah bebannya gitu. Jangan terasa capeknya gitu. Mungkin dari itu kayak nenangin aja sih mungkin. Gimana kalau dari ciwi-ciwi yang tiga yang lainnya ada tambahan juga? Boleh? Kalau dari versi kalian gimana? Kalau curhat dengan Tuhan itu gimana? Ada? Dari saya ya. Boleh. Curhat dengan Tuhan itu mungkin sama kayak Devi, sembahyang itu yang khusyuk. Habis itu mungkin bisa di hari-hari tertentu itu kita ngelaksanain melukat ya. Nah, untuk melukat ini kita itu nggak perlu sebenarnya jauh-jauh ya. Cukup di round 2 aja kita udah minta lunas itu udah bisa biar nggak terlalu jauh. Oke. kenapa nggak dicampur? Soalnya jauh dari Oh jauh. Iya, Oke. mending di rumah aja. Habis itu Trisandil juga ya di sana itu lanjut banget pas kita misalnya dengan sangat khusyuk gitu. Oke. Kalau dari Sulan sama Dwi gimana nih? Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Misalnya kayak kalau kita berdoa itu kita merasa misalnya sedang ada di titik benar-benar capek, benar overthinking, merasa gini. Kalau curhat sama Tuhan tuh kayak udah plong aja gitu lah habis itu. Plong banget sumpah. Kalau dari Dwi gimana nih? Kok misalkan aku habis berkegiatan yang lumayan bikin capek itu biasanya kan aku gilir-gileran membantennya sama mama. Biasanya aku minta membanten malamnya biar bisa sekalian sembahyang. Kan habis mandi tuh, habis itu langsung sembahyang membanten. Itu rasanya enteng, nggak tahu kenapa rasanya enteng banget kan. Habis sembahyang lumayan Oke. meredakan rasa capek. Oh berarti sembahyang malam itu salah satu cara paling ampuh kan untuk melegakan semuanya.
Oke, jadi makasih banget ya buat kalian para agit-agit Blasman ini. Seru banget sharingnya banget. Seru-seru banget sharingnya sama mereka ini. Guys, serius. Jadi bisa kita simpulin ya kalau menjelang kelulusan itu banyak banget yang perlu dipersiapin. Nggak hanya secara dari materi dan teori, mungkin dari fisik juga kan, dari mental juga harus kita persiapkan. Dan kita mempersiapkannya itu juga harus perlahan ya, nggak bisa langsung instan. Jangan tiru SKS guys, itu benar-benar gak worth it sama sekali. Terutama ketika kita mau ujian tulis itu jangan SKS, karena gimana ya, somehow itu tuh emang good. Tapi kalian pernah nyoba nggak belajar subuh? Pernah. Itu menurut kalian worth it atau tidak? Kadang ngerti, kadang enggak sih. Karena kadang tuh bisa hilang tuh aja seketika, mending kita jauh-jauh hari Ya, biar nempel banget Ya, ya, sih. dari jauh-jauh. Kalau aku sih Kamu tuh nggak bisa instan tuh langsung. Ah, Ada iya. prosesnya. tergantung proporsi otak siapa. kalau di aku bahkan kalau belajar subuh-subuh tuh malah makin ngantuk gitu loh. Belajar tapi malah ketiduran jadinya. Atau emang nggak bisa bangun pagi? Tapi kalau kepepet bisa Bisa jam sih, dua, bisa, jam iya, dua. iya. Pas Oke. TKA. Tergantung. Oh pas TKA. Iya, iya. Oke. Masa-masa kelam. TKA tuh katanya masa kelam guys. Ya wajar aja ya, agit dadakan. Oke guys, mungkin dari persiapannya ya, mulai dari 24 jam itu mungkin perlu istirahat yang cukup juga. Tapi kita juga perlu menyiapkan materi kita untuk value diri kita untuk menyelesaikan ujian tersebut, dan juga dari fisik, dari berolahraga ya kan. Dan kemudian tak lupa juga kita juga harus rajin atau selalu ingat dengan Tuhan, karena hanya dengan beliau atau dengan ide kita bisa hidup seperti ini. Jadi mungkin segitu saja PPS kali ini, podcast pulang sekolah hari ini bareng aku Kesawat dan teman-teman agit-agit Blasman ini. Kita bisa berjumpa lagi lain kali. So terima kasih ya semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jadi ya dadah guys. Dadah.